Hai sahabat semangat Swada dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Agus Adi Wiguna di acara Bakul Ngopi, bangun kolaborasi melalui ngobrol pintar bersama SMA Negeri 1 Sukasada. Hari ini kita akan kedatangan para siswa yang berbakat di bidang non-akademik yang telah berdedikasi di sekolah. Kita akan mendengar kisah-kisah inspiratif dari siswa-siswa yang telah mencapai puncak di bidang non-akademik. Nah, siapkan diri kalian untuk terinspirasi oleh cerita-cerita penuh semangat, kreativitas, dan juga kerja keras. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita akan perkenalkan dulu satu persatu siapa para siswa dan siswi yang telah hadir dalam acara Bakul Kopi pada hari ini. Kita sapa dulu, halo semuanya. Hai. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, jadi untuk kita lebih dekat lagi bersama para pemirsa dan juga kita di sini, jadi kita akan mendengar perkenalan diri kalian terlebih dahulu. Ya, mulai dari yang paling ujung. Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galianta Pratama, bisa dipanggil Gali. Saya dari kelas 12A. Di sini saya adalah salah satu atlet cabur pencaksilat Semansada. Prestasi terakhir yang saya raih yaitu seleksi Porkap Kabupaten Buleleng 2024 dan saya berhasil mendapatkan juara 1. Wah, luar biasa. Selanjutnya, Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Agus Surya Saputra, bisa dipanggil Surya, saya dari kelas 12A. Saya salah satu dari cabur pencaksilat. Prestasi terakhir yang saya raih itu di kejuaraan Porkap 2024 Kabupaten Buleleng dan meraih juara 3. selanjutnya Sri Kandi kita dari SMA Negeri 1 Sukasada. Halo, perkenalkan nama saya Kak Berlia Priliani dari kelas 12D, bisa dipanggil Berli. Prestasi terakhir saya Ya, prestasi terakhirnya itu seleksi Porkap 2024 di mana? di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng itu Ya. Memperoleh juara berapa, Berli? Meraih juara 3. Oke, selanjutnya Hai, perkenalkan nama saya Gede Daniel Satria Yasa, bisa dipanggil Daniel. Saya adalah salah satu atlet dalam cabang olahraga tinju dan perolehan terakhir saya ketika saya melaksanakan kegiatan Persnijar tahun 2024 di Denpasar, saya mendapatkan juara 1. Oke, selanjutnya Hai guys, perkenalkan nama saya Ida Bagus Agung Tristan Abirama, bisa dipanggil Tristan, saya dari kelas 12A. Saya juga sama seperti Daniel, adalah atlet tinju, cabang olahraga tinju, dan prestasi terakhir yang saya raih yaitu juara 2 di kejuaraan tinju amatir Indonesia. Oke, wah ternyata tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi sudah banyak sekali kejuaraan yang telah diikuti oleh para siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Sukasada ini. Tentu bukan hanya prestasi itu saja yang mereka raih, banyak prestasi yang sudah mereka kembangkan dan juga mereka dapatkan dalam suatu ajang, baik itu ajang di kabupaten, provinsi maupun juga di tingkat nasional. Perlu juga kalian ketahui bahwa Gali juga mengikuti perlombaan yaitu kejuaraan Satria Yuda Championship tingkat nasional cabang olahraga pencaksilat ya, secara nasional itu mendapatkan juara 1. Nah, untuk Gali kita berikan tepuk tangan dulu. Gali akan berikan Bapak beberapa pertanyaan dulu ya terkait mengenai pencaksilat. Jadi awal mula Gali untuk memilih pencaksilat itu bagaimana sih yang kalian, kenapa sih bisa memilih pencaksilat? Awal mulanya tuh saya bisa kenal pencaksilat tuh dari pas pertama kali gabung di ekstra yang ada di sekolah ini. Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sukasada ya. Pada saat itu saya cuma iseng-iseng ikut ekstranya saja. Ya. Terus tuh dilihat oleh guru pembimbingnya Pak Made Suwartejaya. Pembinanya Pak Kades Ya, Suwartejaya. pembinanya. Ya, oke. Terus tuh, Kemudian terus tuh saya dilihat ada apa ya, potensi di pencaksilat. Terus saya diajak di latihan di rumah Pak Kades Suwarte. Disitulah saya mulai berkecimpung langsung di dunia silat. oh berarti awal mulanya adalah iseng-iseng dulu nih. Ya, Oh ternyata awal mulanya iseng-iseng. Tetapi waktu ini belum mempunyai potensi untuk itu, ternyata memilih untuk gabung di ekstrakurikuler pencaksilat gitu ya. Ya. Ya sangat luar biasa sekali, meskipun dia tidak tahu
potensinya di mana, tetapi dia mencoba untuk mengikuti kegiatan ekskul ya, ekstrakurikuler yang diadakan di SMA Negeri 1 Sukasada. Ya, tepuk tangan untuk Galih. Selanjutnya Agus Surya ya. Jadi Agus Surya seperti yang Bapak sampaikan tadi kepada Galih, awal mula untuk Surya gabung di pencaksilat ini bagaimana sih kisahnya atau? Mungkin sama ya seperti Galih. Jadi saya waktu pertama kali ikut gini tuh pencaksilat tuh mulai dari ekstra juga. Tapi saya dari kecil udah pernah sih ikut silat. Terus berkembang cuma sampai beberapa tahun selesai. Terus saya sekolah di sini ikutlah ekstra pencaksilat kan. Terus dilihat sama Pak Kadek Swadronya, pembimbing ekstranya. Terus diajaklah latihan ke rumahnya. Terus dari sana dah jadinya terus ikut silat. Oke, terus ikut silat. Itu kira-kira selang berapa lama ya dari potensi yang kita tidak mempunyai bakat nih tiba-tiba kita dilatih sama Pak Kadek. Kira-kira berapa waktu sih? Apakah bulan-bulanan atau setahun untuk membentuk Agus Surya yang seperti sekarang ini? Lama sih kayaknya. Lama ya, sekitar 1 tahun? Ya. Oh, 1 tahun. Setelah itu apakah diberikan kesempatan untuk ikut lomba? Ya, belajar langsung ikut bertanding. Kalau perlombaan pertama kali yang Surya inget setelah ikut ekskul pencaksilat apa kira-kira? Oh, waktu pertama kali. Ya, pertama kali. Waktu pertama kali itu waktu di seleksi ke Jurda. Ke Jurda, Ya. di kabupaten. Sama juga seperti Galih? Ya. Oh, sama juga. Wah, luar biasa sekali ya. Sama juga kasusnya seperti Galih. Jadi kisahnya dia awal mulanya adalah dia tidak mempunyai potensi atau tidak mempunyai minat untuk bergabung di pencaksilat sehingga dia memberanikan diri untuk bergabung di ekstrakurikuler pencaksilat yang dibina oleh Pak Kadek Suwarto ya, Pak Kadek Suwarto Jaya ya. Selanjutnya Sri Kandi cantik kita ya, Berli di pertanyaannya juga sama, awal mulanya apakah sama juga minat bakatnya tidak ada, kemudian ingin mencoba ekstrakurikuler atau sudah dari bangku SMP mungkin sudah mengikuti pencaksilat? Bagaimana Berli? Sama Galih sama Surya. Oh, Mencoba. sama ternyata ya. Silakan diceritakan awal mulanya. Coba-coba ikut Coba-coba, ekstra, ya. coba-coba berhadiah ternyata ya. Ya. Ya, jadi si Berli ternyata coba-coba. Silakan dilanjutkan Dan lagi. akhirnya ikut lomba kejuaraan Triuda. Triuda itu apa sih itu? Triuda. Triuda. Ya. Triuda Sakti ya? Ya. Oh, yang keberapa? Yang pertama. Pertama. Ya. Wah, pesertanya di seluruh Kabupaten Buleleng. Ya. Oh, Provinsi. Provinsi. Ya. Wow, ya itu kejuaraan yang pertama. Ya. Oke, apakah di situ mendapatkan juara dulu? Dapatkan juara 2. Luar biasa, tepuk tangan sekali. Wah, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengar si Berli ini baru pertama kali mengikuti yang namanya Kejurda Triuda Sakti ya. Yang pertama dan memperoleh juara kedua, satu kebanggaan ya. Jadi tanpa ada yang namanya minat dan bakat sebelumnya ya, kemudian memberanikan diri untuk tampil bersama Pak Kadek Suwarto dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kejuaraan dan memperoleh juara 2 ya. Selanjutnya di sebelah kirinya Berli ada seorang laki-laki yang sangat tampan ya. Silakan, bagaimana awal mulanya nih si Daniel ikut serta dalam tinju ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya akan menceritakan awal mula saya berkecimpung di dalam dunia tinju. Jadi awal mula itu sama, saya tidak memiliki bakat yang mendominasi saya untuk ikut di tinju. Tetapi ini semua bermula dari orang tua saya, yaitu bapak saya. Jadi bapak saya itu adalah mantan atlet tinju juga. Kebetulan beliau mengisi waktu luang beliau untuk melatih saya. Jadi awalnya itu saya terpaksa mengikuti karena sebenarnya saya itu tidak suka berolahraga, tapi lambat laun step by step itu akhirnya saya merasa wah kayaknya seru nih kalau ikut tinju. Akhirnya pada saat itu ada pembukaan pendaftaran di Pertina Buleleng, jadi saya mendaftar di sana berlatih. Saya berlatih itu mulai dari SMP kelas 1. Tapi tinjunya sudah mulai di SMP berarti ya? Ya, tinjunya sudah mulai dari SMP. Habis itu SMA belum tertarik atau gimana? Kalau di SMA itu mungkin sudah di tahap bertanding. SMP masih dalam pengenalan. SMP tidak bertanding karena ada COVID-19 kemarin yang 2 tahun. Jadi vakum 2 tahun dari 2 pertandingan. tahun. Oke, benar sekali. Jadi untuk yang di SMA ini
pertama kali gimana itu Daniel? Kalau untuk tanding pertama kali saya di SMA itu mungkin kancanya udah semakin berbeda, di mana kemarin saya terakhir bertanding itu di Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang ada di Jawa Tengah. Itu bagi saya itu adalah hal yang baru karena saya menemukan beberapa petinju yang terbaik yang dikirim dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi saya bersaing di bidang tersebut dengan sedikit persaingan yang sangat ketat. Jadi berbeda ketika saya bermain di provinsi ataupun kabupaten. Oh ya, bagus. Jadi luar biasa sekali yang disampaikan sama Daniel. Jadi mereka ini mengikuti pencak silat dan juga mengikuti tinju itu sudah selalu dengan bakat alami ya. Mereka diasah di ekstrakurikuler oleh pembina mereka masing-masing, tentunya dengan beberapa porsi latihan yang berbeda ya. Nah, untuk selanjutnya nih yang paling tinggi dengan postur yang sangat bagus ya, silahkan perkenalkan sudah. Habis itu menyampaikan awal mulanya dulu, awal mula kenapa memilih silat. Tinju ya, tinju. Jadi awal mulanya itu pada saat saya masih di kelas 3 SMP. Awalnya saya itu mulai berolahraga, mulai suka nonton MMA, suka McGregor. Jadi karena sering dilihat berolahraga dan nonton-nonton tinju MMA, kakak saya memperkenalkan saya, Ya. temannya yang juga seorang atlet di Pertina. Jadi Pertina itu apa ya? Pertina. Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Persatuan Tinju Amatir. Karena saya baru dengar itu. Ya, Oke, silakan nah. dilanjutkan. Jadi mulai dari situ saya dikenalkan dengan teman kakak saya mulai ikut bergabung di Pertina. Nah, dari mulai saat itulah saya latihan tinju. Latihan tinju. Ya. Kemudian ikut ekstrakurikuler tinju dilatih sama siapa? Biasanya kalau di sekolah kan tinju ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Tapi dilatih oleh siapa biasanya? Kalau dari ruang orang luar? Dari mantan atlet tinju yang kebetulan juga seorang mantan TNI. Mantan TNI. Ya. Berarti latihan yang dilakukan bagaimana, Tristan? Kalau untuk Latihannya apakah sangat keras atau bagaimana, atau biasa saja? Kalau untuk pemula, junior, dan senior itu dibedakan. Jadi untuk yang awal-awal cukup dilatih dasar saja. Kalau yang untuk senior mungkin lebih ke fisik dia Oh, iya. jatuhnya. Oke, baik, sangat luar biasa ya cerita dari siswa dan siswi di sini yang sudah memiliki prestasi yang sangat banyak di bidang non akademik, baik itu dari pencaksilat dan juga dari olahraga tinju ya. Kemudian selanjutnya Bapak bertanya nih kepada Sri Kandi yang cantik jelita ya, tapi tetap ya meskipun penampilan itu kekar tapi hati tetap Hello Kitty ya. Jadi bisa nggak diceritakan Berli tentang hal terseru ya, terseru dan juga berkesan itu saat kalian latihan dan juga saat memperoleh juara ya, ada nggak hal terserunya ya? Serunya itu bisa dapat teman. Dapat teman baru ya. Ya. Temennya apakah ruang lingkupnya SMA atau SMP ada atau yang SMP sama SD juga. SMP SD ada juga? Begitu ya. Ya, kemudian latihan dan juga memperoleh juara bagaimana sih? Apa sih hal terkesan, apa kesannya di sana setelah kamu memperoleh juara gitu? Apakah wah bagus nih saya dapat juara nih ikut sini? Apakah ada hal seperti itu nggak gitu? Ada ya, karena ini kan Berli baru seorang wanita, kemudian salah satu Sri Kandi di SMA 1 Sukasada yang mengikuti kegiatan atau cabang kejuaraan di bidang pencaksilat. Kalau dari keluarga bagaimana, mendukung nggak? Sangat didukung. Udah sangat mendukung ya. Apakah nggak dilarang nih, kasihan nih mukanya nanti babak belur itu? Nggak ada ya. Ya. Kalau di pencaksilat sendiri ada nggak pakaian-pakaian khusus yang digunakan untuk kegiatan kejuaraan itu? Ada baju seragamnya. Baju seragam? Ya, Ada pengaman yang lainnya? ada Apa itu misalnya? sama body. Yang di sini ya? Ya. Body. Oh, oke. Kalau di kepala ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi sudah diatasi dengan latihan yang cukup keras ya untuk terhalang dari segala pukulan lawannya. Ya. Ya, benar sekali. Kemudian kalau dari Galih nih, ya bisa nggak
diceritakan hal terseru dan juga paling berkesan ya saat latihan dan juga saat memperoleh juara. Untuk dari hal terkesan pada saat latihan, hal terserunya juga itu kita bisa dapat keluarga baru di luar rumah. Di tempat latihan itu kita bisa mendapatkan keluarga baru. Ya. Terus tuh kita juga bisa sambil melatih menjaga kesehatan sambil latihan. Selain untuk prestasi, kita juga untuk menjaga kesehatan. Nah, yang hal terseru pada saat pertandingan ketika kita mendapatkan juara itu adalah kita dapat memiliki rasa bangga pada diri sendiri. Karena sebelumnya saya itu kan tidak memiliki basic apapun. Tapi setelah beberapa bulan saya ikut pencak silat, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa. Oke, wah, kesannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau dari Galih sudah disampaikan seperti itu, kalau dari Tristan nih, dari cabang olahraga tinju, ya, ada nggak prestasi hal terseru dan juga paling berkesan ya saat latihan dan juga saat memperoleh juara? Nah, yang pada saat latihan itu keseruannya kita bisa menemukan orang-orang dengan mindset yang sama dengan kita. Ya. Jadi tujuannya itu bukan hanya sekedar untuk melatih fisik, tapi juga untuk meraih prestasi, untuk mendapatkan cita-cita apapun juara yang dia inginkan gitu. Kalau di keseruan pada saat kejuaraannya, juara ya, bisa naik podium ya. Ya. Kemudian dikasihkan medali. Ya, sama bisa bikin bangga pelatih dan juga orang tua sih. Aja, ya. Oke, ya benar sekali. Kalau biasanya masuk podium itu bisa dikasih bunga nggak sekalian? Enggak, biasanya langsung medali saja. Langsung medali saja. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian hal terseru yang paling berkesan untuk Dani gimana nih pada saat latihan dan juga pada saat memperoleh juara? Oke, terima kasih Kak. Jadi hal terseru yang pengalaman pribadi saya itu, terserunya itu ketika kita tuh diperhadapkan dengan program menurunkan berat badan. Jadi di situ tuh kita satu lingkungan itu harus menurunkan berat badan. Di situ saya melihat teman-teman yang berlatih keras, apalagi ada beberapa teman saya yang memiliki beratnya over jauh dari kelas pertandingannya. Saya jadinya ya. jadi harus bekerja keras. Lebih keras lagi latihannya, dan yang membuat terkesan itu ketika kita melihat bagaimana lelahnya dia berlatih. Jadi muka yang diekspresikan ketika dia lelah berlatih kan, jika kita membuka berat badan kita harus berpuasa makan, mengatur pola makan, menambah jam latihan. Itu yang membuat kita yang sudah mengatur berat badan, yang sudah masuk dalam sistem pertandingan, melihat dia yang masih dalam proses penurunan berat badan itu menjadi hal kesenangan sendiri, karena melihat teman-teman dalam fase-fase tersiksa itu sangat senang sekali. Jadi itu hal yang membuat saya terkesan, yang membuat saya senang dalam berlatih. Untuk ketika saya bertanding dan memperoleh juara, yang pertama pasti saya senang karena saya memperoleh dan orang tua saya juga pasti bangga. Itu yang membuat sangat berkesan. Yang kedua, saya berhasil membuktikan kalau saya bisa memberikan yang terbaik. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya untuk Daniel. Jadi tadi disampaikan bahwa untuk mencapai body yang ideal ya tidak seperti saya di sini. Nah, mungkin nanti Bapak kedepannya akan meminta tips and tricks nih ya kepada Daniel, bagaimana cara menurunkan berat badan yang bagus ya, biar Daniel itu terasa terpuaskan melihat Bapak menjadi tersiksa ya. Ya, sangat luar biasa. Nah, yang terakhir nih ya Gus Surya. Jadi apakah sih hal terseru saat kamu latihan dan juga memperoleh juara, Gus? Hal terserunya sih mungkin ya waktu latihan sebelum persiapan pertandingan itu sih yang terseru. Karena mulai latihan itu kan dari sekitar jam 2:30 itu sampai jam 9 malam tuh. 9 malam. Ya, itu hampir 6 jam itu ya. Karena dipush sama pelatihnya agar terbiasa juga. Sangat keras sekali ya. Ternyata waduh, luar biasa ternyata anak-anak ini mereka bekerja keras ya sebelum perlombaan ya, bahkan ada yang sebelum perlombaan jauh-jauh hari mereka harus menurunkan berat badan kemudian biar menjadi tubuhnya ideal ya. Bisa dilanjutkan lagi, Gus? Hal terserunya tuh karena kita itu kan sampai malam latihan. Mungkin yang latihan tuh karena dipilih untuk ikuti juara kan ini sama Gali kadang sama Berli gitu kan.
udah serunya karena bisa apa sambil tertawa-tawa juga kan. Tawa juga ya. Sama Oke. Ya. Sama juga dia tersiksa ya. Oke, kalau gini apa namanya? Hal yang berkesan pada saat memperoleh juara gimana Gus Surya? Hal paling berkesannya mungkin waktu kita naik podium ya, karena udah capek-capek latihan kan, terus mengharapkan bisa meraih juara Benar sekali. podium 1 itu kan, Benar sekali. terus kita bisa, itu sih yang paling Oke, ya tepuk tangan ya. Jadi sudah banyak prestasi yang mereka torehkan di sini. Bapak secara pribadi menyampaikan terima kasih ya atas dedikasinya kepada sekolah, sudah memberikan banyak penghargaan juga kepada diri sendiri, keluarga, dan juga kepada teman-teman bahwa untuk menjadi atau mendapatkan podium itu butuh yang namanya kerja keras ya. Benar tadi. Baik. Kemudian Bapak ingin menyampaikan bagaimana sih peran sekolah ya, keluarga dan juga teman-teman atas pencapaian kalian pada saat ini ya. Coba dulu Gus Tristan nih, bagaimana nih peran sekolah, keluarga dan juga teman-temannya? Kalau untuk peran dari sekolah tentunya masih mendukung seperti memberi dispen atau izin ya. Izin ya. Dan mungkin Selalu memberikan apa? Memberikan pembelajaran ya, tambahan. jadi kita kan dispen tentunya kita tidak hadir pada pembelajaran, Ya, tapi tentunya kita juga tetap dapat nilai yang memuaskan. Memuaskan ya, karena mengikuti proses pembelajaran secara online atau diberikan kelas tambahan oleh guru mata Ya, pelajarannya. ya. Oke. Kemudian dari keluarga perannya. Kalau untuk keluarga mungkin kalau untuk saya didukung dari nutrisi. Oh, diberikan. Wih, Ya, apakah seperti susu mungkin? Ya, susu atau dada ayam. Dada ayam. Ya, Paha gimana kalau paha? Boleh coba juga. Jadi protein yang bagus menurut Tristan itu apa ya kira-kira kalau selain dada dan paha? Atau daging yang lain misalnya daging domba, Mungkin daging sapi ya. daging sapi, Daging sapi atau oke. daging kambing juga bisa. Daging kambing, oke ya. Kemudian dari teman-teman nih, bagaimana peran teman-teman untuk mendukung pencapaian Tristan pada sampai saat ini? Kalau untuk teman-teman mungkin pada saat pertandingan itu diberikan doa maupun sekedar kata-kata dukungan, Ya, kata-kata benar. motivasi, semangat Di gitu. chat ya, kemudian Iya. untuk semangat. Apakah ada yang datang ke sana nggak Tristan? Ada. Ada ya Gus ya. Ada. Wah, luar biasa sekali. Teman apa? Teman? Teman. Teman, ternyata teman. Jadi meskipun Tristan ke sana, peran sekolah, kemudian keluarga dan juga teman-teman mendukung terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Gus Tristan ya. Baik, untuk selanjutnya yang Agus Surya bagaimana? Untuk peran sekolah, kemudian teman-teman dan juga keluarga atas pencapaian sampai saat ini. peran sekolah sih ya penting ya, karena sebelum persiapan kejuaraan itu juga sekolah menyediakan tempat untuk melakukan latihan juga. Oh iya, benar ya. Ya. Terus waktu juga sudah mendapat apa namanya juara juga selalu dia memberi apa namanya reward. Diberikan reward Ya. juga. Oke, terima kasih. Kemudian untuk keluarga sendiri mendukung nggak? Itu keluarga mendukung. Ya, keluarga mendukung. Ya, sama. Teman-temannya, Teman Ya. teman yang mendukungnya waktu pertandingan itu udah memberikan support. oke. Pernah nggak ada temannya yang langsung datang ke tempat lombanya? Maksudnya teman dari luar. Dari sini dong, dari sekolah mungkin. Oh mungkin ada sih beberapa langsung ke sana. Oke, ya baik. Kemudian kalau Galih sendiri bagaimana untuk peran sekolah, Peran keluarga sekolah. dan juga teman-teman? Peran sekolah sih banyak juga ya, dari memberikan seperti dikatakan Tristan, Mhm. diberikan dispensasi, dan juga kita di sini juga dapat dipinjamkan tempat untuk latihan siang itu diberikan tempat, dan juga ketika kita mendapatkan juara, sekolah juga memberikan reward juga. Oke ya, jadi peran sekolah dan juga keluarga serta teman-teman memang sangat berpengaruh terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai atau sudah di puncaknya sudah diterima oleh mereka terkait dengan prestasi-prestasi non akademik mereka ya. Dua lagi untuk Daniel gimana untuk peran di sekolah? Kalau untuk saya peran di sekolah itu aku sangat luar biasa dan saya sangat berterima kasih sebagai seorang atlet di mana
tidak banyak sekolah yang memberikan apresiasi sama kepada kami, khususnya yang berprestasi di dunia akademik. Tapi di sekolah ini kami sangat dihargai dan diberikan banyak apresiasi. Kalau dari saya sendiri, saya sangat berterima kasih karena sewaktu saya melakukan persiapan pertandingan, pada saya pertandingan, itu sekolah mendukung penuh dalam segi administrasi kehadiran, seperti itu yang dikatakan tadi, dispensasi. Bahkan ketika saya berhasil memperoleh juara pun, sekolah tetap memberikan reward, walaupun tidak nominalnya tidak begitu besar, tapi bagi kami itu sangat berkesan dan sangat berterima kasih karena pencapaian yang kami capai itu diapresiasi. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami dan pemacu kami untuk tetap semangat berlatih. Wah, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi itu merupakan peran-peran yang sudah diberikan pihak sekolah, kemudian keluarga dan juga teman-teman yang disampaikan sama siswa dan siswi di sini ya. Yang terakhir dulu dari Berli. Ayo, bagaimana nih peran yang disampaikan, apakah sama atau memang ada tambahan-tambahan semangat ya dari teman yang lain mungkin? Sama seperti Daniel dan lain-lain. Oh ya, ternyata sama Ya. juga. Oke. Jadi sudah banyak pencapaian yang sudah mereka raih sampai saat ini. Tentu tidak selepas dari sebuah tantangan. Apakah itu sebuah tantangan yang kecil maupun tantangan yang besar. Nah, di kalian di sini pasti memperoleh tantangan-tantangan tersebut. Nah, kira-kira tantangan itu apa sih bentuk tantangannya? Kemudian bagaimana sih cara mengatasi kalian terhadap tantangan tersebut? Ya, kalau dari Galih gimana? Yang pertama tuh sebenarnya banyak ada tantangan. Banyak ada tantangan. Bisa diceritakan mungkin 3 aja tantangannya Yang biar per- nggak terlalu banyak. Yang pertama tuh tantangan dari teman setempat latihan. Kenapa begitu? Kenapa tantangannya teman-teman latihan? Kadang-kadang kalau teman akrab kita di tempat latihan udah latihan, pasti ada pikiran itu kalau kita mau nggak latihan juga barengan sama dia. Berarti bestie tidak ada, saya harus nggak ada Ya. juga. Kalau Karena sama tidak masalah- ada untuk diajak gitu ya. Ya. Kalau latihan juga sepi jadinya, nggak ada Iya. ajak bercanda pada saat capek tuh, dan juga nggak ada sama-sama ajak capek tuh, Pak. Yang kedua itu di berat badan. Berat badan. Ya. Ada apa dengan berat badan, Galih? Dalam latihan tuh pasti aja ada proses menaikkan badan dan juga menurunkan berat badan. Iya. Yang paling berat itu udah keduanya juga. Karena kadang kalau kita mau main di kelas lebih bawah tuh nurunin berat badan, kalau main di kelas atas tuh naikin berat badan. Wah, Sangat mengganggu juga. Sangat mengganggu ya, benar sekali. Berarti tidak bisa Galih itu ikut lomba di kelas yang sama nggak ya? Apa harus berbeda kelas atau berbeda berat badan harus baru bisa mengikuti kejuaraan yang lain begitu? Ya, tergantung teman latihan, Pak. Kalau ada teman kita yang sama beratnya, boleh kita yang naikin berat atau turunin berat, ataupun Atau dia temannya yang Ya, memberikan pemberontakan. Oh iya iya. Wah, kalau seperti itu bagaimana nih cara mengatasinya? Kalau seperti itu saling koordinasi sama teman. saling koordinasi. Bagaimana koordinasinya? Apakah kamu makan dulu banyakin, aku makan Ya, sedikit? gitu. Gitu, ya. Oke, jadi itu 2 tantangan. Ada lagi nggak tantangan yang ketiga? Ada Apa itu? di keuangan. Di keuangan, dari segi keuangan, Keuangan, ya. ekonomi ya. Kalau Benar. jarak rumah saya dari Tegalinga ke Banjarjauh itu lumayan jauh ya, Pak. Kadang-kadang kalau nggak ada bensin, habis bensinnya di rumah latihan mandiri, sama kirim benar. di video latihan. Oh iya ya, diatasi dengan adanya latihan individu ya, Ya, ya. individu. Disampaikan sama pembinanya juga seperti itu ya. Jadi Bapak bisa memberikan saran juga di sana nanti kalau ada bisa disampaikan kepada pembinanya, siapa tahu mau dijemput ya, kemudian diajak latihan bareng nanti di sekolah ya. Nah kalau dari segi Tristan nih, bagaimana nih tantangan dan juga cara mengatasi tantangan tersebut? Kalau untuk tantangan ya pasti kita banyak tentunya ya. Contohnya itu memang kita atlet tapi kan kita juga siswa di sekolah. Jadi kita harus pintar-pintar juga mengatur waktu untuk latihan. Jadi pulang sekolah kita latihan mungkin sebentar saja karena mungkin ada tugas atau PR Tugas ya, benar, yang ada tugas. malamnya harus kita kerjakan untuk besok kumpul juga. Kita tuh tidak bisa pada hari-hari kerja seperti Senin sampai Kamis kan Kamis. pulangnya jam setengah 4. Jadi mungkin latihannya tidak begitu maksimal Maksimal, karena ya. besoknya harus
masuk pagi ya untuk sekolah. Mungkin di hari Jumat atau Sabtu dan Minggu bisa maksimal. Ada jadwal tetap nggak biasanya kalau latihannya Tristan itu? Ada. Di hari apa saja biasanya? Kalau tidak ada pertandingan di Iya. dekat-dekat ini, mungkin latihannya hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau ada pertandingan, jadwalnya jadi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Waduh, Sampai Sabtu. ternyata seperti itu. Ya. Jadi pengorbanan waktu, ya, itu merupakan suatu tantangan. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana tuh, Tristan? Seperti yang saya katakan tadi, kita tuh harus pintar mengatur waktu, Pak. Jadi tidak boleh terlalu over latihannya, tidak Latihannya boleh jangan terlalu keras, jadinya. kurang-kurang juga latihannya. Oke, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi tantangannya? Kalau yang kedua mungkin sama kayak Galia, tapi keuangan gitu. Keuangan. Karena kita atlet tuh Asupan. habisnya tuh di Iya asupan. kan, asupan ya, Benar-benar. benar ya. Jadi protein, Iya. harus beli juga. Oh iya. Tapi dengan seperti itu, dengan body yang sekarang sangat bagus ya. Jadi asupan protein atau makanan yang diambil oleh Tristan sehingga menghasilkan ideal ya, sangat ideal sekali berat badannya kalau saya lihat, berbeda dengan saya ya. Jadi mungkin saya juga akan meminta sarannya dia, tips and tricks untuk mendapatkan body ideal ya. Cukup dua saja, Tristan. Ada Ya. lagi yang perlu disampaikan? Itu saja. Cukup ya. Kemudian kalau Daniel nih, Daniel tantangannya apa? Kalau tantangan saya sendiri itu tidak jauh dari kita adalah atlet, apalagi dalam konteks kita itu petarung, Pak. Jadi tidak jauh-jauh dari yang namanya mungkin sakit dalam latihan, yaitu mungkin keselio atau terkilir. Itu adalah hal yang paling umum lah kalau sebagai kita itu. Atau mungkin tantangannya itu yaitu ketika kita sudah mengalami proses cedera, itu bakal mengganggu di mana kita berlatih. Jadi latihan tidak maksimal ketika kita cedera, seperti itu. Cara mengatasinya gimana, Daniel? Kira-kira kalau misalnya keseliu, apakah kamu harus ke tempat urut atau minta ronsen di rumah sakit? Tergantung ya Kak. Ya, tergantung. Kalau keselionya retak ya Di rumah sakit keseliu lagi, kecelakaan itu. ya di ronsen ke rumah sakit. Tapi kalau keselio-keselingan seperti pergelangan ataupun jari tangan keselio itu mungkin bisa diurut atau latihannya agak porsinya dikurangi lah sembari proses penyembuhan itu bisa sembuh-sembuh. Oke, ada lagi tantangannya? Tantangan yang kedua paling itu yang saya katakan tadi di berat badan. Berat badan ya? Iya. Oke ya, memang sih ya. Masalah berat badan tidak bisa dipungkiri lagi. Iya. Saya pun seperti itu ya. Jadi untuk memulai itu gampang, tetapi mempertahankan yang sangat sulit ya. Harus Nafsu konsisten, kemudian harus tepat waktu, kapan olahraga, kapan tidak olahraga, kapan makan yang banyak, ataupun kapan makannya sedikit. Ya. Jadi itu dia untuk tantangan dari Daniel. Kalau tantangan dari Agus Surya gimana? Tantangannya Ya, mungkin sama seperti Daniel di berat badan. di berat badan juga. Wah, sama juga di berat badan. Karena sebelum H-1 sebelum pertandingan tuh berat badan masih over. Jadi satu hari full itu kita dari pagi sampai sore benar berat. Itu apakah dengan tidak makan atau dengan latihan? Tidak makan. Tidak makan? Iya. Apakah kuat satu hari itu tidak? Dipaksa-paksain aja. Tapi kalau konsumsi air mineral gimana? Tetap ya? Dikurangi juga. Dikurangi juga. Ya. Terus nanti kalau pada saat kejuaraan itu apakah tidak menjadi lemas? Oh, tentunya lemas. Pasti. Tentunya lemas. Ya, pasti. Oh. Tapi kan sebelum timbang berat itu kan udah timbang. Setelah timbang bisa makan. Setelah timbang. Oh, setelah timbang bisa makan lagi. Oh iya ya, ternyata begitu cara mengatasi. Boleh. Oke, kalau dari Beli sendiri gimana? Tantangannya itu membagi waktu belajar sama latihan. Belajar sama latihan Ya. ya susah ya. Ya, Kalau sekarang masih bisa nggak membagi waktunya? bisa. Bisa ya. Ya. Ya nanti kalau sudah tamat, kemungkinan apakah Beli itu mau tetap fokus di bidang ini ya? Kalaupun di bidang ini Beli tetap fokus, apa yang memotivasi Beli untuk tetap fokus di bidang pencaksilat ini? Ingin bisa
bela diri dan jaga diri. Bela diri dan jaga Ya. diri. Apakah pencak silat beda sama bela diri? Kira-kira? Sama. Sama dia. Ya, berarti si Berli ingin meningkatkan lagi kemampuannya, ya. Jadi untuk memotivasi agar Berli itu sebagai Sri Kandi, sebagai wanita itu bisa menjaga dirinya. Wah, luar biasa sekali. Ya, nah, sedangkan untuk Tristan nih, ya, apa yang memotivasi Tristan dulu untuk berprestasi di bidang non akademik, dan kemudian kedepannya ya apa sih yang Tristan impikan gitu? Motivasinya untuk tetap berlatih di tinju sih, ingin meraih banyak prestasi seperti ajang-ajang nasional seperti PON ataupun internasional. Saya memiliki mimpi juga bisa bertanding di Olimpik tinju. Olimpik tinju. Iya. Kalau PON ini tahun ini apakah sudah Sudah kemarin. Aceh. di Aceh? Iya. Apakah itu Tristan ikut seleksi PON-nya itu? Belum, karena umur Oh, umur berapa minimal umur untuk 18 tahun ke atas. 18 ke atas. Oke, nih bisa dilanjutkan. Oh, untuk gini impian masa depannya Tristan nih. Kalau impian masa depannya mungkin seperti atlet tinju PON Indonesia seperti Michael Muskita. Dia anggota polisi, namun juga atlet tinju PON. Jadi selain mendapat gaji dari negara, dia dapat juga bonus PON. Bonus PON. Iya. Oke. Nah, sedangkan kalau Daniel nih, apa yang memotivasi dan juga impianmu di masa yang akan datang? Kalau yang memotivasi saya pada saat ini adalah itu karena faktor keluarga. Jadi terus terang saya adalah anak pertama, jadi harus harus ekstra, harus sukses karena kedepannya itu harus ada yang saya tolong adik-adik saya. Jadi itu memacu saya untuk terus berlatih baik pagi maupun sore, itu yang memacu saya untuk berlatih, untuk bertanding karena ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Jadi itu adalah salah satu hal yang mendorong saya atau memotivasi saya untuk berprestasi di bidang non-akademik. Karena ketika kita berprestasi, tidak hanya diri saya sendiri yang bangga, pasti keluarga juga dibanggakan. Benar sekali ya. Kemudian untuk yang kedua tadi impian Iya. saya, selain menjadi atlet tinju, saya bakal meneruskan. Saya sekarang jadi atlet tinju amatir, Ya. belum terjerumus ke dalam tinju profesional. Jadi mimpi saya ke depannya, saya akan meneruskan tinju ini sampai ke tingkat profesional. Profesional jadinya. Wah, Ya. luar biasa sekali. Ya. Kemudian kalau dari Gali nih, apa yang memotivasi Gali untuk berprestasi di bidang non akademik dan apa impiannya di masa yang akan datang? Motivasi saya tak bertahan di pencaksilat itu untuk yang pertama untuk mengejar prestasi juga, mengejar prestasi dan juga untuk membahagiakan orang tua, dan juga untuk di sana tuh kita biar bisa mendapatkan uang juga, Pak. Iya. Ya, sudah untuk membantu orang tua juga biar kita tidak selalu meminta. Dengan cara itu kita bisa, kan setelah kita bertanding tuh jika kita mendapatkan juara pasti kita dapatkan rewards. Nah itu udah buat bekal saya sehari juga bisa. Impian masa depan saya itu tidaknya Pak. Ada tokoh yang ingin dikagumi seperti Tristan itu? Ada Ada siapa itu? atlet pencak silat dari NTT, Ronaldo Nino. Siapa namanya? Ronaldo Nino. Ronaldo Nino. Ya. Wah, sangat luar biasa. Semoga impian itu Gali bisa capai di masa yang akan datang. Begitu juga Tristan dengan semangat yang membara di hari ini ya. Jadi saya harapkan kalian di masa yang akan datang akan tercapailah impian itu ya. Kemudian Agus Surya. Nah, kalau Agus Surya bagaimana? Hal yang memotivasi, Ya, yang memotivasi. mungkin hal yang memotivasi itu keluarga ya. Mungkin karena keluarga itu sangat mendukung saya untuk ikut di pencaksilat. Keluarga juga sangat suka, seperti waktu saya setiap mengikuti pertandingan itu kan datanglah kakek saya kan menonton. Itu dah yang Di mana membuat di saya- kejuaraan di mana itu? waktu di sini di Di Gor. ya di Gor. Di Gor ya. Wah, luar biasa sekali.
Kalau impiannya gimana? Impiannya sih ya membuat keluarga bahagia aja sih. Keluarga bahagia. Ya, sama bangga buat kita. Ada tokoh masa depan yang ingin dicontoh mungkin? Ada sih. Siapa, apakah sama dengan Galih juga? Enggak. Nah, siapa itu? Ada dari Bali. Dari Bali. Namanya Andre Nova. Andre Nova. Ya, Andre atlet Nova. pencaksilat. Wah, atlet pencaksilat ya. Sama juga harapannya agar semoga impiannya nanti juga cepat terwujud setelah nanti di sekolah ini. Apakah kalian fokus di sana ya? Jadi Bapak harapkan impiannya bisa tercapai di kemudian hari. Oke. Kemudian bisa nggak kalian memberikan saran kepada teman-teman yang sedang menonton untuk mengikuti jejak dan juga berprestasi di bidang yang sama? Tolong dong triks dan tipsnya dari Tristan dulu. Untuk teman-teman yang merasa tidak memiliki kemampuan di bidang akademik, bisa dicontoh seperti kami-kami ini. Bukan tidak mempunyai kemampuan di bidang akademik ya, tetapi mempunyai kemampuan tetapi tidak terlalu fokus di sana, kan begitu jadinya Tristan ya. Jadi yang mempunyai kemampuan di bidang non akademik ya, bagaimana saran-sarannya nih? Untuk teman-teman yang mempunyai kemampuan di bidang non akademik, bisa dicontoh seperti kami ini, walaupun tetap menjadi siswa, tapi bisa tetap meraih prestasi di bidang non akademik dan juga bisa menjadi kebanggaan orang tua. Saran yang mereka lakukan nih apa nih? Harus perbanyak olahraga mungkin atau apa? Sarannya yaitu pintar-pintar membagi waktu dan juga terus berlatih, terus termotivasi, terus semangat untuk menggapai keinginan kalian, baik itu prestasi maupun cita-cita. Oke, terima kasih Tristan. Selanjutnya Daniel nih, gimana nih saran-saran buat teman-teman yang sedang menonton? Kalau untuk saran dari saya itu ketika kalian tidak mampu untuk bersaing di dalam kelas, maka bersainglah di luar kelas. Itu kata-kata dari saya, karena persaingan tidak hanya di dalam kelas, tapi kalian juga bisa bersaing di luar kelas. Jadi motivasi saya kepada teman-teman yang menyaksikan pada hari ini itu tetap semangat seperti yang dikatakan Tristan, karena kita tidak tahu sesuatu orang itu bisa jadi apapun. Carilah jati diri kalian di mana kalian merasa kalau itulah tempat kalian, seperti itu. Oke, terima kasih mencari jati diri ya. Oke, selanjutnya kalau dari Berli sendiri saran buat teman-teman bagaimana? Ikutlah silat biar ini apa namanya itu? Biar apa? Biar bisa menjaga diri. Ikutlah silat. Ya, ikutlah silat biar bisa kalian menjaga diri ya. Kalau dari Agus Surya? Ya, sarannya sih ya kalau kalian punya apa namanya tuh bakat di bidang akademi itu ya ditingkatkan supaya ya bisa lah meraih apa namanya prestasi di bidang akademi. Oke, itu saya. Ya. Oke, jadi bakatnya kalian yang mempunyai bakat di bidang non akademik itu ditingkatkan lagi. Ya. Itu saran dari Agus Surya. Kalau dari Galih? Jika jika kita tidak memiliki bakat apapun, coba tanyakan pada diri kita sendiri bakat kita. Setelah kita sudah merasakan itu bakat kita, gali di sana. Ya. Oh, berarti itu adalah introspeksi diri, di mana minat dan juga bakat kita. Kalau sudah ketemu maka kembangkan itu, ya. Jangan sampai, aduh, nggak mau males, jangan seperti itu, ya. Maka dari itu kalian kalau sudah ketahuan, ya udah bakatnya kita kembangkan di bidang itu. Oke, satu lagi nih, ya. Teman-teman semuanya, karena kalian kan semua nih kelas 12 ya, kelas 12 dari Gale sama dengan Tristan. Upaya apa sih yang dilakukan itu untuk proses regenerasi kalian ya? Kan tentunya kita tidak harus menyuruh ya kalian berlima untuk mengikuti setiap perlombaan, setiap kejuaraan ya. Tentu akan ada yang namanya regenerasi ya, penerus kalian. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah kalian lakukan untuk adanya regenerasi di silat maupun di tinju ya? Ini perwakilan saja mungkin. Kalau dari silat mungkin Galih yang mewakili.
itu bisa coba dengan apa namanya Pak, mengajak adik-adik kelas kita yang di kelas di bawah kita untuk mengikuti jejak kita di pencak silat seperti itu. Dan juga kalau di luar sekolah kita melatih adik-adik kita yang masih kecil-kecil, yang masih pemula, biar bisa seperti kita bertanding di atas. Oh, oke. Jadi itu mengajak yang ada di luar untuk bergabung dalam silat ya, khususnya di SMA Negeri 1 Sukasada. Kalau dari sini tinju, siapa yang mewakili? Tristan ya, oke, silakan. Sebelumnya juga kami sudah membuat sosialisasi untuk adik-adik kami baik dari kelas 10 ataupun kelas 11 yang ingin Melanjutkan. berkecimpung di dunia tinju. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi dan juga mengenalkan apa itu tinju, bagaimana teknis pertandingnya juga dan lain-lain, latihannya juga. Sudah ada gini nggak atau pelatih dari luar yang datang ke sini apabila ada yang ingin melanjutkan ke minatnya di tinju? Ada nggak? Oke, kalau dari saya, dari pelatih luar itu sudah ada Kak. Ada ya? Terus di tempat kita itu kita punya 3 pelatih dan 1 ofisial. Jadi pelatih tersebut ada 2 mantan tentara, 1 orang biasa dan 1 lagi teman dari pelatih saya ofisialnya. Jadi untuk dari sistem kepelatihan itu sudah pasti bisa menjamin ketika ada mungkin atlet baru yang ingin bergabung, baik itu dari kalangan SD maupun di tingkat SMA sampai kuliah pun ada. Jadi tidak, dalam segi umur itu kami tidak memaksa mematok umur dari umur sini, Ya. tidak ada. Jadi siapapun yang pertama pasti minat Kak. Minatnya dulu. Minat. Ya. Setelah ada minat pasti ada usaha. Jadi ketika kita memiliki seorang atlet yang minatnya ada, di situ kita akan menggali terus dia, memberikan dasar terus, motivasi untuk semangat berlatih, karena siapa tahu di kemudian hari dia bisa tampil dengan baik. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Tristan, Gali, kemudian Agus Surya dan juga Berli sudah hadir dalam acara Bakul Ngopi pada hari ini ya. Jadi kita untuk pertemuan di Bakul Ngopi hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Seman Sadap Jaya Wirya Surisa.